Saat palu lelang jatuh, suara teredam menghantam meja saat ini. Suara juru lelang iblis menyebar. 80.000 sutra untuk ketiga kalinya. Itu, 100.000 sutra. 150.000. Haha, pelelangan kecil hari ini begitu meriah. Dewa di sini untuk ikut bersenang-senang. 300.000 sutra. Suara tebal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Seolah gelombang ombak menyapu konfrontasi. Dan Feng Tianxing, yang ada di dalamnya, merasa organ dalamnya akan terkoyak. Menahan ketidaknyamanan di tubuhnya, Feng Tianxing mendongak, dan dalam kegelapan yang sunyi, kecemerlangan bintang menyala satu persatu, dan setiap kecemerlangan bintang muncul, disertai dengan tekanan yang kuat dan tak dapat dijelaskan. Ini adalah pembangkit tenaga sebenarnya dari ras iblis, dan mereka dapat didirikan di perbatasan seperti saya. Laksamana kecil benar-benar tak tertandingi. Feng Tianxing mengangkat kepalanya dan menyaksikan iblis di atas kepalanya naik ke atas panggung, dengan harga setinggi langit masing-masing, dan menutup matanya. Karena Feng Tianxing tahu bahwa apa yang muncul di depannya jelas bukan hanya Demon Raja yang sederhana. Mereka adalah protagonis di dunia saat ini, dan mereka bukanlah protagonis di area inti. Merasakan celah besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, saya mendengar bahwa mereka telah menaikkan harga dari 100.000 keping sutra menjadi 1 juta, 10 juta dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Feng Tianxing lebih jelas merasakan celah kekuatan antara kedua belah pihak. Pada saat ini, yang muncul di benak Feng Tianxing adalah langit berbintang yang luas dan kuat dari ras iblis. Sendiri, masih terlalu kecil. Dia tidak dapat mengendalikan apapun dalam lingkungan seperti itu, bahkan nyawanya sendiri tidak dapat dijamin. Setiap gerakan kecilnya sendiri dapat diawasi oleh setan. Feng Tianxing duduk perlahan, tampak frustrasi. Saint Deli di samping membuka mulutnya dengan lega. Tidak apa-apa, ras manusia kecil ini. Mari kita temukan beberapa dan keluar di lain hari. Jangan khawatir. Feng Tianxing hanya mengangguk diam-diam, tetapi apa yang muncul di benaknya tidak pernah mendapatkan apapun dari umat manusia. Itu adalah pemandangan yang dia temukan setelah dia menggunakan racun untuk menyerang pikiran lelaki tua itu. Tidak ada sedikit pun kesadaran, bahkan tidak ada sedikit pun kesadaran yang tersisa. Ras manusia yang kuat ini, dia bahkan tidak meninggalkan namanya. Apalagi merekam keadaan pikiran ketika dia membuat pilihan seperti itu. Dia mengubah tubuh fisiknya menjadi perpustakaan kuno, dengan mengandalkan jiwanya sendiri. Memelihara warisan dari latihan yang tak terhitung jumlahnya. Kesadarannya telah lama menghilang tanpa jejak. Untuk warisan ini, dia menyerahkan kesadarannya dan menempa dirinya menjadi alat, hanya untuk harapan yang samar, bahkan tak terlihat. Harapan membiarkan ras mendapatkan kembali warisannya. Namun, sekarang tubuh dan kesadarannya telah mencapai batasnya. Dia tidak bisa lagi tidur, dan dia hanya bisa meninggalkan alam rahasia tempat tubuh ini diawetkan dan didapatkan oleh iblis. Seberapa tipis harapan itu, Feng Tianxing tidak berani memikirkannya. 1 dari 1 miliar? Atau 1 dari 1 miliar? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Jika Anda menempatkan diri Anda pada tubuh ras manusia yang kuat ini, Feng Tianxing dapat yakin bahwa dia tidak memiliki nyali untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki dengan harapan yang terlalu kecil untuk dilihat ini. Feng Tianxing tidak berani memikirkan keadaan di mana mereka membuat pilihan seperti itu. Tetapi dia tahu bahwa ini pasti saat krisis dan umat manusia sedang sekarat. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Tianxing mengepalkan tinjunya, menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan mengangkat matanya untuk melihat tubuh ras manusia yang kuat. Tepatnya, itu hanyalah tubuh yang membawa warisan. Tenanglah, keinginanmu akan diambil alih olehku, Feng Tianxing. Pada saat ini, Feng Tianxing melihat tubuh manusia, dan air mata jatuh dari mata kosong itu. Feng Tianxing tertegun. Begitu dia mengertakkan gigi, mengandalkan racun yang tersisa di umat manusia, dia meledakkan tubuhnya. Ledakan. Dengan raungan, semua iblis yang hadir tercengang. Dan juru lelang iblis, yang berdiri di sana dengan ekspresi tertegun, menatap kosong pada darah dan darah yang ditinggalkan oleh ledakan di sekelilingnya. Feng Tianxing menundukkan kepalanya dan berhasil menekan emosi di dalam hatinya. Pergilah dengan ketenangan pikiran, tidak akan pernah terjadi lagi dijual oleh iblis sebagai barang. Selama aku masih hidup, aku pasti akan membuat orang bangkit kembali dan berdiri di puncak dunia ini. Setan tidak pantas menikmati dunia ini. Pelelangan tiba-tiba berakhir, dan para demon yang datang cukup kecewa, tapi mereka tidak pergi. Setelah beberapa pencarian, mereka masih menemukan petunjuk. Dari tubuh umat manusia yang rusak, mereka menemukan alasan ledakannya. Ada sihir suku itu sengaja diledakkan. Kecurigaan dan kecurigaan meletus saat ini, dan mereka mencurigai pesaing mereka, terutama para iblis yang hendak menawar dengan sukses. Tapi mereka hanya mengabaikan Feng Tianxing di bawah, dan mengabaikan iblis yang sangat kuat ini. Setelah hanya perbaikan singkat, pelelangan dilanjutkan. Feng Tianxing juga menghela nafas lega. Setelah menunggu lama, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk melelang Feng Tianxing. Juru lelang Mozu telah berubah.
Dia dengan hati-hati mengeluarkan sehelai sutra yang dikirim oleh Feng Tianxing dan meletakkannya dengan ringan di atas meja, seolah-olah dia takut sutra itu akan meledak. Semuanya, ini adalah teman baru yang telah mempercayakanku untuk melelang barang, sutra terbaik. Penjual telah menetapkan harga paling dasar, yaitu 100 kali lebih tinggi dari sutra biasa, dan tidak akan menerima kenaikan harga. Aku tidak tahu banyak tentang sutra ini. Jadi biarlah penjual yang memperkenalkannya padamu. Feng Tianxing datang ke pusat pelelangan, melihat ke arah sekelompok iblis yang berbisik di bawah, dan menarik napas dalam-dalam. Diskusi mereka juga memasuki pikiran Feng Tianxing dalam sekejap. Sialan, apakah sutra ini sangat berharga? Kupikir ini sedikit lebih berwarna. Harga sutra 100 kali memang agak terlalu tinggi. Jika 10 kali lipat, itu sangat masuk akal. Saya pikir anak ini tergila-gila pada uang. Pada saat ini, Feng Tianxing mendengarkan diskusi para iblis di bawah, lalu merobek sutra dari meja dan melemparkannya. Sutra besar itu tiba-tiba terbentang. Dan setelah sehelai sutra ini terbentang, itu adalah sepasang gunung dan sungai yang indah, dan bahkan ada binatang yang hidup di atasnya. Bantu aku memegangnya. Saat suara Feng Tianxing jatuh, beberapa setan dari pelelangan buru-buru mengambil tindakan, menarik sutra ke udara dari udara, mencegahnya jatuh ke tanah. Feng Tianxing terbatuk dan berkata dengan ringan. Sutra berkualitas tinggi ini didasarkan pada sutra asli. Saya telah meningkatkan metode bordir, memiliki tekstur yang lebih halus, dan juga telah mengubah pengerjaannya.